Shalom. Kita masih tetap berbicara tentang pertumbuhan iman. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang iman dan pemeliharaan Allah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun iman. Saudara, sejak kita menerima Yesus masuk ke dalam hati kita, sama seperti orang yang membangun rumah. Jadi Yesus ada di dalam diri kita menjadi seperti sebuah fondasi yang kuat. Sekarang tergantung kita, apakah kita mau membangun bangunan iman itu dengan beberapa tingkat atau hanya satu tingkat saja. Fondasinya tetap sama, yaitu Yesus. Dengan hadirnya Roh Yesus di dalam diri kita sebagai alatnya Tuhan atau hamba-hambanya Tuhan yang penuh dengan iman yang teguh. Jadi saudara, bagaimana kita dapat membangun iman kita supaya iman kita itu kuat? Membangun iman kepada Kristus dapat dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Yaitu apa saudara? Kita rajin beribadah, kita rajin bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari kita ada di hadapan hadirat Tuhan, membangun mezbah doa, rajin membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara, iman itu seperti mercusuar yang terbangun di atas fondasi yang kokoh, yang tidak terguncangkan atau tidak tergoyahkan, walaupun diterpa badai, diterpa angin kencang, diterpa gelombang terus-menerus. Tetapi jika fondasinya itu batu karang yang teguh yang dibangun di atas Yesus, maka iman itu terus terbangun semakin kuat. Kita bisa lihat ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Dikatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, setiap orang yang sudah menerima kelahiran baru diberi kuasa untuk dapat mengalahkan dunia ini dengan iman yang teguh yang terbangun di dalam Yesus. Dengan kata lain, kita berjalan bukan dengan iman kita sendiri, tetapi bersama dengan iman Kristus. Ya saudara, jadi siapa yang dapat menang dalam pergumulan melawan dosa dan kejahatan? Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Dengan iman yang teguh, kita terbangun di dalam Yesus. Jadi iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang terbangun di atas Yesus dan mengalami kuasa Allah dan kasih Kristus. Wow, dahsyat ya saudara. Kita lihat ayat berikutnya. Kolose 2 ayat 7. Dikatakan demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saudara, sebagai umat yang sudah menerima Kristus, kita harus memiliki hidup yang tetap di dalam Kristus. Artinya apa? Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita selamanya. Kita berakar di dalam Dia dan terbangun di dalam Dia seperti sebuah fondasi yang menjadi tumpuhan dari bangunan
yang kuat. Setiap keputusan dalam hidup kita maupun perilaku kita dan cara berpikir kita harus sesuai dengan Kristus. Karena dialah dasar iman kita. Karena iman kita pun akan semakin kokoh dan hidup penuh dengan ucapan syukur. Dengan kata lain, kita berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Sebagai dasarnya, tentunya kita menyatu dengan Kristus menurut apa yang sudah diajarkan kepada kita. Dan hati kita selalu meluap-luap dengan sukacita dan ucapan syukur. Karena Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap kuat di dalam bangunan iman kita dan segala yang telah Yesus lakukan bagi kita. Oleh sebab itu kita harus penuh dengan rasa syukur. Kita lihat ayat berikutnya. Efesus 2 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, saudara, jadi jemaat diumpamakan sebagai sebuah bangunan yang dibangun di dalam iman kepada Kristus sebagai dasar yang utama atau sebagai batu penjuru. Di dalam Dia semua orang dipersatukan menjadi satu dan Kristuslah yang menopang bangunan iman itu dengan kekuatannya. Karena di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Semua orang percaya dipersatukan karena iman dan menjadi bait Allah yang hidup, menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Jadi sekarang Allah berdiam di dalam kita ya saudara, dan kita telah menjadi baitnya Allah melalui Roh Kudus, dan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kita adalah miliknya Allah dan bahwa Allah tinggal di dalam kita. Apa yang Tuhan kehendaki dari kita sebagai orang-orang percaya adalah kita harus memiliki iman yang sejati atau iman yang tidak tergoyahkan. Ada banyak contoh yang tercatat di dalam firman Tuhan tentang orang-orang yang mampu melihat perbuatan Tuhan yang menakjubkan. Seperti Musa ya saudara. Musa ini memiliki iman kepada Tuhan dan melalui bimbingannya Tuhan, Musa mampu mengatasi begitu banyak rintangan dan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh Firaun kepada bangsa Israel ya saudara. Dan Musa mampu mengatasi begitu banyak rintangan tersebut sehingga Musa berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kekuatan daripada iman Musa. Begitu juga kita melihat contoh Abraham memiliki iman kepada Tuhan dan bersedia untuk mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal itu. Dan dia lakukan itu dengan hati yang selalu melekat kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar kepada dia. Jadi dia tidak pernah ragu sedikit pun tentang imannya. Ya, begitu juga kita lihat Ayub, bagaimana Ayub memiliki iman kepada Tuhan dan mampu menjadi kesaksian melalui ujian-ujian yang dia hadapi, menampakkan kepada kita bahwa Tuhan itu memberikan banyak contoh kepada kita di dalam firman Tuhan melalui tokoh-tokoh iman ini. Ya, saudara. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap bertekun membangun iman kita. Ketekunan adalah kunci keberhasilan. Jadi ketika kita bertekun artinya kita rajin dan bersungguh-sungguh.
Orang yang percaya kepada Tuhan harus tekun di dalam imannya. Dia tetap percaya dan beriman kepada Tuhan dengan menyadari bahwa dia adalah miliknya Tuhan. Berarti percaya pada kemampuan yang ada di dalam Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Kita lihat ayat berikutnya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oh, dahsyat ya saudara. Jadi saudara, orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan yang selalu berharap kepada Tuhan, imannya teguh, pasti akan diberkati oleh Tuhan sehingga hidupnya memperoleh kemurahan-kemurahan dan kebaikan Tuhan. Hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di dekat aliran air, yang akarnya merambat ke tepi aliran air, yang tidak khawatir ketika musim panas datang. Saudara tahu kenapa dikatakan seperti itu? Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah berkekurangan, saudara. Hidupnya selalu diberkati Tuhan. Hidupnya selalu mendapatkan terobosan-terobosan. Dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan bagi dia. Ya, jadi hidupnya itu seperti pohon yang merambat di tepi aliran air, yang akar-akarnya merambat atau masuk ke dalam air ya saudara, sehingga dia tidak khawatir ketika musim panas datang. Daunnya selalu hijau, tidak pernah kering karena selalu menghasilkan buah. Tidak pernah berkekurangan. Allah berjanji akan memberkati setiap orang yang mengandalkan Dia, yang berharap hanya kepadanya. Mereka akan menikmati berkat-berkat ilahi yang berlimpah dan memperoleh keselamatan dan kehidupan di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita lihat ayat berikutnya, Efesus 3 ayat 17. Dikatakan demikian, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, supaya melalui iman Yesus berkenan hidup di dalam hati kita dan kita berakar di dalam Dia dan kita kokoh di dalam kasih-Nya. Jadi saudara, iman kita itu harus berakar. Artinya apa? Karena dibangun di atas Kristus sehingga kita kokoh di dalam kasih-Nya. Ya saudara ya. Jadi iman harus dibangun agar teguh dan apapun kondisinya tetap percaya, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Meski situasi yang terbatas atau ada kekurangan di dalam hidup kita, sekalipun kita harus percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia selalu memelihara kita. Bagaimana kita membangun iman yang berkemenangan di dalam Dia? Yaitu kita harus selalu terkonek dengan Bapa di surga. Kita bangun hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Bagaimana caranya? Kita baca firman, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Jangan kita datang kepada Tuhan karena ada yang kita minta atau ada yang kita butuh saja ketika kita datang. Tetapi setiap hari kita harus selalu ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan bukan karena kita membutuhkan sesuatu, tetapi kita datang karena kita mengasihi Dia. Kita datang karena kita rindu mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya. Dan karena kita tanpa Dia kita tidak berarti sama sekali. Dan kita juga mau untuk melibatkan diri di dalam segala pelayanan
pelayanan-pelayanannya. Sehingga kita tetap terkonek, hubungan baik kita dengan Tuhan, membangun iman kita tetap teguh, membangun iman kita tetap kokoh di dalam Dia. Saudara, kita bisa lihat ayat berikutnya, 1 Korintus 15 ayat 58. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya saudara ya, jadi dikatakan begitu bahwa ketika kita bersekutu dengan Tuhan, itu penting. Kenapa? Ketika ada hubungan baik dengan Tuhan, kita mengenal pribadinya. Dan itu membuat kita bertumbuh. Agar fondasi iman kita itu tetap teguh dan tidak goyah. Kita selalu melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan agar persekutuan dengan Tuhan dapat dipertahankan. Dan iman kita terbangun dan dapat konsisten dalam iman kita karena kita selalu terhubung dengan Tuhan dan mempertahankan persekutuan dengan Tuhan. Itu semua tidak akan pernah sia-sia karena hidup kita dipelihara, hidup kita dijaga. Kita fokus kepada apa yang Tuhan mau kita kerjakan, bukan kepada apa yang kita mau. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan menjaga kita. Kita tidak terombang-ambing di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita tetap fokus kepada Tuhan. Tetapi iman itu serupa seperti iman Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki. Artinya ditambahkan. Ya, arti daripada ditambahkan agar kita sempurna iman kita seperti imannya Tuhan Yesus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.